Halo, perkenalkan nama saya Graciela Clara dengan NIM 210-101-201-301-43 dari kelas D Rekayasa Nilai Teknik Sipil Angkatan 2020. Pada saat ini saya akan mempresentasikan terkait dengan studi kasus Value Engineering dengan judul State Road 826 Palmetto Expressway. Pada bab 1 kita akan membahas tentang Executive Summary. Nama proyek ini adalah Palmetto Expressway dengan panjang proyek 6 mil dan studi kasus yang dilakukan dari 14 Mei sampai 18 Mei 2012. Jalur SR 826 ini adalah salah satu jalur yang paling sering dipakai sepanjang koridor Miami sampai Dade Country. Tujuan dari proyek ini adalah untuk menambahkan 2 jalur pada setiap arah di sepanjang koridor tengah. Tujuan dari jalur cepat ini adalah untuk meningkatkan mobilitas dan konektivitas untuk mengurangi kemacetan dan menyediakan jalur alternatif sepanjang koridor SR 826. Tujuan dari value engineering ini ada 6. Yang pertama yaitu untuk capital cost, yang kedua constructability, yang ketiga kemudahan perawatan lalu lintas, yang keempat memberikan ringkasan kondisi existing, yang kelima meningkatkan fungsi dasar yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proyek, dan yang terakhir untuk mendokumentasikan tujuan dan kebutuhan proyek serta mendokumentasikan data teknis lingkungan dan sosial lainnya yang terkait dengan konsep desain awal. Ada beberapa isu yang dipertimbangkan dalam melakukan value engineering study ini. Yang pertama, itu tidak ada hak jalan tambahan. Yang kedua, bersinggungan dengan sumber gas alam. Yang ketiga, koneksi di setiap ujung. Yang keempat, jadwal yang padat. Yang kelima, tidak ada peningkatan kapasitas pada persimpangan. Yang keenam, jalan layang NW 103 Street. Dan yang terakhir, jalan layang NW 25 Street. Berikut merupakan tabel preliminary cost estimate. Selanjutnya, hasil dari studi value engineering ini. Tim value engineering awalnya menghasilkan 31 ide dan 9 yang ditentukan untuk menjadi saran desain selama fase ide-ide kreatif dari rencana kerja value engineering. Ide-ide tersebut kemudian dievaluasi berdasarkan kriteria evaluasi proyek ini. Objek evaluasi ini adalah untuk mengidentifikasi ide-ide dengan pencapaian yang paling menjanjikan untuk mencapai penghematan sambil mempertahankan fungsi atau meningkatkan operasi. Tim value engineering akhirnya mengkategorikan 6 ide sebagai rekomendasi untuk dipertimbangkan oleh para desainer. Berikut saya paparkan tabel rekomendasi studi value engineering. Rekomendasi yang dikembangkan oleh tim studi value engineering akan secara langsung mempengaruhi desain proyek yang ada. Alternatif yang direkomendasikan telah dipresentasikan pada FDOT yang tidak ada kesalahan fatal dengan rekomendasi yang diusulkan ditunjukkan pada presentasi. Dapat dipahami bahwa analisis lebih lanjut dari rekomendasi ini mungkin diperlukan untuk kebutuhan membuat keputusan akhir yang akan menerimanya. FDOT akan menentukan penerimaan setiap rekomendasi dan setiap rekomendasi dapat diimplementasikan secara individu atau sebagian. Bab kedua, kita akan membahas tentang value engineering metodologi. Metodologi penelitian. Yang pertama itu adalah persiapan prastudi. Persiapan prastudi ini terdiri dari yang pertama, penjadwalan peserta studi dan tugas, yang kedua, ulasan dokumen, yang ketiga, mengumpulkan informasi latar belakang yang diperlukan tentang proyek berkaitan dengan desain, konstruksi, dan operasi fasilitas karena merupakan dasar perbandingan studi value engineering. Dan yang keempat yaitu menyusun data proyek menjadi model biaya. Yang kedua itu ada studi workshop value engineering yang terdiri dari beberapa fase. Yang pertama, fase pengumpulan informasi. Yang kedua, tahap identifikasi fungsi dan analisis biaya. Yang ketiga, fase kreatif. Yang keempat, tahap evaluasi. Yang kelima, fase pengembangan. Dan yang terakhir adalah fase presentasi dan pelaporan. Selanjutnya ada pasca studi value engineering, di mana pada tahap ini kita mempresentasikan laporan pada setiap tahap kepada owner dan membuat laporan akhir. Pada bab 3 kita akan membahas tentang peserta workshop dan informasi proyek. Tujuan dari workshop ini adalah untuk meninjau kembali dan menjelaskan agenda pengembangan value engineering. Berikut orang-orang yang
terlibat dalam rapat studi value engineering. Tujuan dari diadakannya rapat ini adalah untuk mempercepat kinerja tim value engineering berkaitan dengan lingkup proyek secara keseluruhan. Selanjutnya, di bab 4 kita akan membahas tentang economic data, cost models, and estimates. Ini adalah data ekonomi dan permodelan biaya estimasi pada tahun 2012. Pada bab 5 kita akan membahas tentang analisis fungsi dan diagram FAST. Berikut merupakan FAST diagram SR826 Manage Lane PD and E Study. Pada bab 6 kita akan membahas tentang evaluation. Pada evaluasi ini, di fase kreatif, pemunculan ide dilakukan secara brainstorming. Ide-ide ini muncul kemudian didiskusikan dan dievaluasi dengan kriteria-kriteria yang ditetapkan bersama tim value engineering. Terdapat 9 kriteria yang digunakan untuk evaluasi, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu biaya modal, yang kedua kemudahan konstruksi, yang ketiga perawatan di masa mendatang, yang keempat dampak pada penjadwalan, yang kelima operasi pada lalu lintas, yang keenam pemeliharaan atau kontrol lalu lintas, yang ketujuh membutuhkan variasi atau pengecualian, yang kedelapan memenuhi kebutuhan di masa mendatang, dan yang terakhir yaitu dukungan publik. Lalu setelah menentukan kriteria apa saja yang akan digunakan, tim value engineering juga menentukan bobot-bobot nilai untuk masing-masing kriteria tadi. Setiap kriteria diberi bobot nilai antara angka 1 sampai 9 dengan bobot 1 untuk kriteria yang paling kurang penting dan bobot 9 untuk kriteria yang paling penting. Berikut merupakan tabel bobot nilai untuk masing-masing kriterianya. Setelah menentukan kriteria tersebut, ide tadi dinilai berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan. Cara penilaiannya yaitu masing-masing ide didiskusikan dan diberi nilai antara angka 1 sampai 5 untuk tiap kriterianya dan nilai 1 untuk yang kurang menguntungkan dan nilai 5 yang paling menguntungkan. Berikut tabel hasil penilaian ide-ide yang telah dievaluasi. Ide dengan nilai yang sama atau lebih besar dari konsep desain awal dinilai cukup untuk dilakukan pengembangan lebih lanjut. Ide di dalam tabel dengan garis coretan berarti ide tersebut tidak dikembangkan karena bercampur dengan ide yang lain, tidak layak maupun memang tidak dipertimbangkan lagi karena alasan yang lainnya. Dalam masa evaluasi, beberapa ide ditetapkan menjadi saran desain, ditunjukkan dengan simbol DS yang pada tabel di lembar kerja. Berikut saran desain atau design suggestion utama yang diidentifikasikan oleh tim value engineering. Setelah dilakukan penilaian, kemudian dilakukan perhitungan nilai total untuk masing-masing ide. Nilai total inilah yang akan digunakan sebagai acuan ide tersebut akan dikembangkan lebih lanjut atau tidak. Nilai total ini didapatkan dengan cara mengalihkan nilai ide pada tabel 6.1 sampai 1 dengan bobot nilai pada tabel 6.1 sampai 2 untuk masing-masing kriteria. Kemudian dijumlahkan pada setiap idenya. Hasil nilai total ini dapat dilihat pada tabel berikut. Bab 7 itu recommendation. Rekomendasi yang ditampilkan merupakan gagasan-gagasan yang disusun oleh tim value engineering yang di dalamnya mencakup perbandingan antara proposal tim value engineering dengan konsep asli perancang. Gagasan ini terdiri dari ringkasan desain asli, deskripsi perubahan yang diusulkan, dan evaluasi deskriptif tentang kelebihan dan kekurangan rekomendasi yang diusulkan. Rekomendasi studi value engineering nomor 6, memperhitungkan penggunaan jalur 4+1 dengan bahu jalan penuh pada jalur yang dikelola pada setiap arahnya. Alternatif yang dipilih pada dokumen PD&E menunjukkan 2 managed lane atau ML dengan 4 jalur umum selebar 11 kaki dan rentang lebar median 12 kaki. Hingga kurang dari 4 kaki pada titik jepit tertentu seperti jalan 103 Northwest. Daerah tertentu memiliki jalur tambahan untuk akses ke jalur yang dikelola, dan satu wilayah terdapat 2 managed lanes
dan hanya 3 jalur umum. Alternatif value engineering untuk fase sementara. Pemerintah dapat mengimplementasikan managed lane tunggal 11 kaki dan dilanjutkan bahu jalan 12 kaki dari SR 836 ke utara dengan persimpangan I sampai 75. Tidak diperlukan pelebaran untuk fase ini yang hanya membutuhkan pengecatan deadline delineator dan infrastruktur tol. Keuntungan dari alternatif yang pertama ini adalah biaya awal yang lebih rendah, yang kedua dampak operasional yang lebih sedikit dan dalam memisahkan diferensial kecepatan dan jenis kendaraan, yang ketiga menyediakan aliran pendapatan awal, yang keempat mengurangi dampak ke area konstruksi jalan dengan mengisolasi melalui perjalanan pada gerakan terberat, dan yang terakhir memanfaatkan infrastruktur atau jalan yang ada dengan cara semula yang dimaksudkan. Adapun kerugian pada alternatif ini yaitu kekhawatiran yang mungkin timbul mengenai aliran lalu lintas yang berdampak lebih lambat jalur terkelola tunggal belum pernah diterapkan sebelumnya di Florida, dan pemeliharaan delineator bermasalah. Yang kedua ada alternatif nomor 13 dari jalan Northwest 36 ke Northwest 58 meluruskan kembali garis utara ke timur di sepanjang jalan bagian depan. Alternatif yang dipilih dari dokumen PDNI menunjukkan pelebaran kecil SR826 baik dalam arah NB and SB dari New Northwest 36 ST ke Northwest 58 ST. Karena kendala right way di kedua sisi. Kendala right way ini mengurangi jarak yang tersedia untuk memperluas jalan yang mendapatkan bahu jalan sepanjang 10 hingga 12 kaki di sepanjang managed lanes. Alternatif PDNI ini menunjukkan bahu jalan 6 kaki ke arah SB dan bahu jalan 8 kaki ke arah NB. Di dekat pintu keluar NB di jalan New Northwest 58, adanya bangunan akan mengurangi lebar bahu jalan yang ideal. Alternatif value engineering, jika pemerintah tidak menentukan right way pada sepanjang sisi timur, maka perataan centerliner dapat digeser sekitar 6 kaki ke timur dan mendapat bahu jalan sepanjang 12 kaki ke arah SB. Dinding penghalang luar kota NB yang diusulkan dalam PDNI akan digeser 10 kaki ke timur yang akan mengakomodasi pergeseran peluruan centerline 6 kaki ditambah 4 kaki lainnya untuk juga meningkatkan bahu jalan menjadi 12 kaki pada bagian NB. Adapun keuntungan pada alternatif ini yang pertama, secara signifikan meningkatkan lebar bahu bagian dalam hingga 12 kaki ke dua arah lalu lintas. Yang kedua, operasi di lalu lintas akan sangat meningkat. Yang ketiga, tanggap darurat akan meningkat secara signifikan dengan adanya pendapatan tambahan, dan yang terakhir, tiang yang dipasang di bahu akan lebih mudah dirawat. Kerugiannya yang pertama itu peningkatan biaya konstruksi, waktu konstruksi dan pemeliharaan lalu lintas. Yang kedua, rekonstruksi dinding penghalang median untuk 4.000 kaki ke timur, sedikit modifikasi jalan lokal untuk mengakomodasi pelebaran rekonstruksi dinding median akan mengakibatkan 2 pergeseran MOT tambahan. Selanjutnya ada alternatif nomor 16, yaitu pada persimpangan I75, pelurusan centerline harus dimodifikasi untuk memungkinkan bahu sepanjang 10-12 kaki. Alternatif yang dipilih pada dokumen PDNI menunjukkan konstruksi yang signifikan pada SR826 dan persimpangan I75. Flyover dua arah dari I75 ke SR826 SB dan MB diusulkan bersamaan dengan rekonstruksi SR826 SB untuk menyesuaikan gerakan dan nilai yang terkait dengan persimpangan ini. Penyesuaian SB digeser ke arah barat. Alternatif value engineering, perubahan kanal menjadi gorong-gorong dan dialihkan penataan kembali jalur SB di atas gorong-gorong ke arah barat untuk meningkatkan bahu bagian dalam menjadi 10-12 kaki. Pergeseran ini tidak akan mempengaruhi jalan lingkar yang ada. Dinding bersekat 800 kaki di sepanjang 2,
tepi kanal yang diusulkan pada PDNI akan dipindahkan dan gorong-gorong 1.600 kaki akan dipasang. Pergeseran juga akan memungkinkan bahu di dalam dan luar NB ditingkatkan menjadi 10-12 kaki. Diperlukan koordinasi lebih lanjut dengan DERM atau SFWMD. Keuntungan pada alternatif ini yang pertama yaitu meningkatkan lebar bahu dari 4 kaki menjadi 10-12 kaki dari semua arah lalu lintas untuk setiap jenis jalurnya. Yang kedua, operasi lalu lintas akan sangat meningkat. Dan yang ketiga, pendapatan tambahan. Adapun kerugian dari alternatif yang sedang kita bahas yaitu yang pertama akan meningkatkan biaya konstruksi, yang kedua meningkatkan waktu konstruksi, yang ketiga membutuhkan pemeliharaan gorong-gorong yang panjang, yang keempat dapat mempengaruhi perizinan. Selanjutnya ada alternatif nomor 19 yaitu antara jalan Northwest 74th dan jalan Okeechobee. Perluasan jalur selatan ke barat ini menyediakan bahu jalan sepanjang 12 kaki dengan meluruskan kembali jalan masuk di jalan Okeechobee. Alternatif yang dipilih pada dokumen PDNI menunjukkan bahu bagian dalam dengan ketinggian 4 kaki untuk managed lanes ke selatan dari utara. Alternatif value engineering yaitu memperluas 8 kaki ke barat untuk membuat bahu jalan menjadi 12 kaki. Jalan Okeechobee ini perlu modifikasi seperti yang ditunjukkan pada grafik. Keuntungan pada alternatif yang ini adalah yang pertama, meningkatkan lebar bahu bagian dalam dari 4 kaki menjadi 12 kaki. Yang kedua, memungkinkan kendaraan yang cacat untuk masuk ke bahu jalan tanpa mengganggu operasi jalur yang dikelola. Dan yang terakhir, bahu jalan sepanjang 12 kaki memberikan kondisi yang lebih baik daripada 4 kaki. Kekurangan alternatif tersebut adalah yang pertama, peningkatan biaya, dan yang kedua, peningkatan pemeliharaan lalu lintas selama konstruksi. Alternatif selanjutnya yaitu alternatif nomor 22. Pada seksi 5 dibuat crown dan stripping sepanjang 11 kaki untuk menghindari dampak pengerjaan ulang, juga perpanjangan jalur ke utara, kelima lebih jauh ke selatan. Alternatif yang dipilih, batas proyek ini menunjukkan tumpang tindih dengan proyek konstruksi yang sedang berlangsung. Tumpang tindih antara NW 7 Street dengan 25 Street pada SR 826, Departemen saat ini sedang bernegosiasi dengan tim joint venture untuk merevisi ruang lingkup pekerjaan bersama SR 826 untuk memodifikasi trotoar dan drainase untuk proyek managed lanes yang akan datang. Alternatif value engineering, tim joint venture bagian 5 akan membuat friction cars, mengubah lokasi crown dan stripping SR 826 antara Northwest 7th Street dan Northwest 25th Street untuk mencocokkan konfigurasi akhir dari proyek jalur managed lanes. Keuntungan dari alternatif nomor 22 ini yang pertama, lebih sedikit biaya keseluruhan karena menghilangkan pengerjaan ulang. Yang kedua, pendapatan publik yang kurang negatif dan konstruksi boros yang terlihat pada dampak lalu lintas tambahan. Kerugian dari alternatif ini adalah yang pertama, menggeser biaya pekerjaan ke proyek bagian 5 saat ini, dan yang kedua, upaya mendesain ulang untuk bagian kelima. Selanjutnya ada alternatif nomor 23, yaitu tambahkan batas kecepatan variabel ke general purpose lanes. Alternatif yang dipilih pada dokumen PDNI menunjukkan managed lanes yang bervariasi pada kecepatan desain 60 mph dan kecepatan desain tujuan umum 60 mph. Alternatif value engineering memanfaatkan batas kecepatan variabel untuk jalur tujuan umum untuk mengelola aliran lalu lintas di general purpose lane dengan lebih baik. Disarankan untuk memasangkan lampu lalu lintas batas kecepatan variabel sebelum memasuki segmen managed lanes, yaitu 2 rambu, dan di antara setiap interchange di setiap arah 16 rambu. Negara lain telah memprakarsai penggunaan tanda-tanda kecepatan variabel untuk kendaraan transisi yang lebih baik melalui segmen padat dari jalan raya yang meningkatkan perjalanan yang lebih baik dan lebih aman selama periode kemacetan, insiden, cuaca buruk, dan peristiwa tidak berulang lainnya. Keuntungan pada alternatif
2023 ini yaitu yang pertama, meningkatkan operasi dan secara aktif mengelola aliran pada jalur tujuan umum, yang kedua peningkatan hasil dan antisipasi karena variasi kecepatan yang diperkecil, dan yang terakhir memberikan kecepatan yang lebih konsisten. Adapun kerugian pada alternatif ini yaitu peningkatan biaya modal dan pemeliharaan yang berkelanjutan untuk tanda-tanda dinamis, dan konsep baru untuk wilayah dan penerimaan publik. Sekian laporan study case value engineering tentang State Road 826, yaitu Palmetto Express, yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih.